Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas bin Malik dari kelas A Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo. Mata kuliah Manajemen Investasi. Saya akan menjelaskan tentang Capital Asset Pricing Model atau bisa kita sebut sebagai CAPM. CAPM pertama kali diperkenalkan oleh Taylor pada tahun 1961, oleh Sharpe pada tahun 1964, dan oleh Lindner pada tahun 1965. Sharpe mengungkapkan bahwa Capital Asset Pricing Model atau CAPM merupakan model penetapan harga aktiva ekuilibrium yang menyatakan bahwa ekspektasi return atas sekuritas tertentu adalah fungsi linear positif dari sensitivitas sekuritas terhadap perubahan return portofolio pasarnya. Sederhananya begini, pada CAPM risk and return berhubungan dengan positif dan linear. Artinya, apabila semakin besar risiko yang investasi tersebut, maka investor akan mengharapkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Jika kita berpikir rasional sebagai seorang investor, kita tidak akan memilih investasi yang berisiko yang lebih tinggi tanpa mengharapkan tingkat pengembalian yang tinggi pula. Dalam CAPM ada beberapa asumsi yang bisa kita gunakan, yaitu investor mengevaluasi portofolio dengan melihat return yang diharapkan dan simpangan baku untuk satu periode. Investor tidak pernah puas. Investor adalah risk averse. Aset individual dapat tidak terbatas. Investor dapat memberikan pinjaman atau meminjam sejumlah dana pada tingkat suku bunga bebas risiko. Pajak dari biaya transaksi tidak relevan dalam penggunaannya. CAPM memiliki kelebihan tersendiri. Kelebihannya itu apa saja? Kelebihannya tersebut dalam mengestimasi return saham, yaitu dapat dipergunakan untuk memperhitungkan perhitungan jangka pendek, yaitu data yang dibutuhkan mudah didapatkan, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengestimasi return, sebagai suatu model aset pricing yang cukup mudah digunakan. CAPM memiliki kekurangannya. Selain kelebihan, pastilah memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu memperhitungkan market risk sebagai risiko tunggal dalam mengestimasi return saham. Dengan demikian, hasil estimasi kurang akurat. Materi selanjutnya yaitu model indeks tunggal. William Sharpe dalam Jogianto tahun 2000 mengembangkan model yang disebut dengan model indeks tunggal. Model ini dapat digunakan untuk menyederhanakan perhitungan model Markowitz dengan menyediakan parlemen-parlemen input yang dibutuhkan di dalam perhitungan model Markowitz. Adapun beberapa parameter input untuk menganalisis portofolio menggunakan model Markowitz adalah return ekspektasi, varian dari sekuritas, dan kovarian antar sekuritas. Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi untuk menyederhanakan masalah. Kesalahan residu dari sekuritas KI tidak dapat berkorelasi dengan kesalahan residu sekuritas KJ atau KI. Tidak berkorelasi dengan EJ untuk semua nilai dari I dan J. EI tidak berkorelasi dengan return indeks pasar RM. Keakuratan model indeks tunggal ini
tergantung pada seberapa besar asumsi-asumsi tersebut. Di atas realistis. Bila asumsi realistis, maka model tersebut menjadi akurat, demikian pula sebaliknya. Model indeks tunggal atau model satu faktor mengasumsikan bahwa retur antara dua sekuritas atau lebih akan berkorelasi, yaitu akan bergerak bersama dan mempunyai reaksi yang sama terhadap satu faktor atau indeks tunggal yang dimasukkan dalam model. Jadi formula yang dipergunakan dalam model indeks tunggal ada dua, yaitu yang pertama untuk sekuritas tunggal dan yang kedua untuk sekuritas portofolio. Cukup sekian penjelasan mengenai materi CAPM dan indeks tunggal. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.